Indonesia. Pada kali ini materi yang akan kita bahas hari ini adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita ketahui kalian semuanya sudah mempelajari minggu kemarin dan sudah latihan terkait dengan materi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dengan kebudayaannya. Sekarang sesuai dengan periodisasi kemudian urutan materinya, kita masuk ke sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, sebelumnya pastikan kalian sehat semuanya, kemudian dapat menyimak video kali ini dengan baik. Silakan disimak dengan baik, dan nanti jika ada pertanyaan kalian bisa melalui chat atau bisa melalui kolom komentar di bawah video ini. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari dua sebab, yaitu kita bisa lihat di sana yang sebab utama atau sebab umum dulu, yaitu adalah adanya kaum pedagang yang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita ketahui bahwa proses interaksi antara orang luar dengan orang Indonesia itu terjadi di dalam hal perdagangan, karena bangsa luar yang masuk ke Indonesia itu ingin mendapatkan sebuah barang dagangan atau bisa juga berjual beli dengan Indonesia. Salah satu komoditi ekspor ya, atau komoditi yang dibanggakan pada saat itu adalah rempah-rempah yang banyak dicari oleh bangsa luar. Kemudian faktor yang berikutnya yang secara umum yang bisa kita lihat adalah letak yang strategis dari negara Indonesia, di mana perairan di sana kita sebagai negara maritim, kita ketahui bahwa pada saat itu proses mobilitas para pedagang-pedagang itu melalui menggunakan kapal, dan di sana di Indonesia banyak terdapat bandar-bandar perdagangan yang dekat dengan pelabuhan. Proses interaksi terjadi di sana. Kemudian adalah faktor atau penyebab khusus dalam proses masuknya yang Islam di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya pembaruan antara pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Pembaruan nanti munculnya misalkan ada perkawinan di sana, kemudian tukar kebudayaan dan seterusnya. Berikutnya terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya dan agama. Dengan adanya kontak atau komunikasi melalui perdagangan, ada komunikasi di sana, muncul sebuah memberikan informasi adat istiadat di daerah sana bagaimana, di sini bagaimana, budayanya bagaimana, agamanya bagaimana. Kemudian bukan hanya melakukan perdagangan juga, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Tadi sudah saya bilang adanya sebuah percampuran yang memunculkan sebuah kebudayaan yang baru. Baik, kita lanjutkan. Proses masuknya dan perkembangan agama Islam di Indonesia, banyak para pendapat yang memberikan pendapatnya abad berapa mereka masuk dan siapa yang membawanya. Itu menjadi sebuah informasi yang banyak kita lihat di beberapa referensi. Contoh satu adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad 7. Hal ini didukung oleh Dr. Hamka kemudian Zainal Arifin Abbas, kemudian Dr. Janet Fariduri dan beberapa Cina zaman dinasti Tang. Nah, kenapa ini terjadi atau kenapa ini menjadi masukan ke situ adalah salah satunya ada sebuah zaman dinasti Tang di sana yang muncul di abad ke-7. Kemudian ada pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat ini berdasarkan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Hal itu memuat
tahun 1082 Masehi, di mana Fatimah binti Maimun dari kata atau dari namanya pun sudah mendapatkan sebuah ide bahwa salah satu nama Islam di sana. Kemudian angka tahunnya itu menjadi sebuah patokan di abad ke-11. Kemudian Islam masuk ke Indonesia juga ada yang berpendapat bahwa pada abad ke-13. Pendapat ini didasarkan bukti catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Kemudian yang kedua, ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Lagi-lagi ada sebuah keterangan dari sebuah makam yang menceritakan atau menuliskan di sana bahwa namanya adalah nama orang Islam. Diambil dari kata-kata Islam. Nama Islam itu memberikan pendapat bahwa abad 13 salah satu abad yang masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, pendapat ini didasarkan pada berita dari M.A. Huan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416. Di situ Huan sudah banyak melihat banyak masyarakat Islam. Nah, dari beberapa pendapat-pendapat tadi, ada yang abad ke-7, ke-11, abad ke-13 muncullah teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita ketahui berkembang ada 4 teori di sana. Yang pertama teori Mekah atau Arab, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, yang keempat adalah teori Cina. Pastinya teori-teori ini berkembang ada sebabnya, ada sebuah penelitian atau berita yang memberikan gambaran masuknya Islam di Indonesia. Kita simak atau kita coba cek satu-satu. Yang pertama adalah teori Mekah atau teori Arab. Teori ini dijelaskan bahwa Islam di Indonesia dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, kemudian selain itu di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga dikenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapatkan dukungan dari para tokoh seperti Van Loor, Anthony John, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Ya, dari teori Arab, teori Mekah ini bisa kita analisis bahwa kalau saat ini kita selalu background Islam selalu melihat ke Mekah, pastinya banyak ulama-ulama yang bisa kita cari informasinya terkait dengan Islam. Teori ini mungkin salah satu teori yang cukup berdekatan karena banyak sekali bukti-bukti, salah satunya nama-nama yang tertera di sana untuk menerangkan bagaimana masuknya Islam di Indonesia dibuktikan dengan itu. Kemudian yang kedua adalah teori Persia. Teori ini menceritakan atau menerangkan bahwa Umar Amir Hussein dan Hussein di Jajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berada dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat itu memungkinkan atau saat itu kemungkinan besar berada di Iran.
Teori ini tercetus karena awal masuknya Islam ke Indonesia di abad 13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Ini tadi berpendapat ke yang kedua karena abad ke-13. Kemudian teori Gujarat. Di teori ini beranggapan bahwa agama kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan samudra yang menguasai Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh pada 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh S. Burns dan J. Pinnapel. Baik, kemudian ada teori yang keempat, yaitu teori Cina. Bagaimana teori ini berkembang? Karena dianggap Cina lah yang masuk pertama ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Teori ini berpendapat migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-19 menjadi awal mulanya masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Ini ada sedikit kaitannya dengan bagaimana ada sebuah kuil di daerah Semarang yang dekat dengan Sungai Kaligarang. Di sana ada sebuah kuil Sampokong yang dikatakan di sana merupakan orang Cina beragama Islam yang datang ke Indonesia. Nah, itu cukup membuktikan bahwa teori ini ada jejaknya untuk dipelajari. Berdasarkan teori-teori tadi, dari keempat teori tadi, bisa kita rangkum atau kita analisis bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia itu rata-rata berpendapat bahwa disebarkan atau dibawa oleh para pedagang dan para ulama. Itu garis besarnya di sana. Di mana golongan mubalik atau guru Islam, golongan ini sering disebut sebagai sufi. Orang yang masuk dalam golongan ini adalah orang-orang memiliki orientasi dakwah, atau kalau di sini kiai, kemudian ulama yang cenderung memberikan sebuah dakwahnya kebenaran yang dianut oleh banyak masyarakat, dan itu gampang dipercayai atau masyarakat gampang mempercayai perkataan dari para pemuka agama atau ulama tersebut. Kemudian golongan pedagang, dari ulama mubalik kita ke pedagang. Di sana berpendapat memang bahwa golongan pedagang yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu golongan dari Arab, kemudian disusul dari golongan Mesir, Persia, dan Gujarat. Kita ketahui bahwa sekali lagi bangsa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Bangsa Indonesia mudah menerima, makanya para pedagang-pedagang itu gampang berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Kemudian penyebarannya di Indonesia itu sangat mudah dan juga mempunyai beberapa saluran atau teknik penyebaran agama Islam di Indonesia, karena sebelumnya dikuasai atau bangsa Indonesia pada saat itu secara tradisional menganut agama Hindu-Buddha yang memberikan sebuah percayaan bahwa dinamisme, animisme sangat kental di sana.
Peran wali, peran tokoh agama di sini di Pulau Jawa itu terkenal dengan Wali Songo, sangatlah baik. Para wali memperkenalkan Islam dengan baik. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan dalam melakukan dakwah Islam di Indonesia. Sampai saat ini identitas Wali Songo itu menjadi sebuah background yang kuat dalam mempelajari agama Islam oleh para umat Islam di Indonesia. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah cara atau saluran-saluran teknik yang dilakukan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Kita tahu tadi sudah melalui perdagangan, berdagang, berinteraksi, kemudian tukar adat, tukar informasi, tukar kebudayaan, muncullah sebuah pengertian, ini agama saya seperti ini, mau enggak, dan seterusnya. Akhirnya banyak yang menganut. Perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk menyebarkan agama Islam pada waktu itu. Hal ini karena para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, rakyat untuk memperoleh barang dagangan, langsung berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah saluran atau cara perkawinan, di mana para pedagang yang berasal dari bangsa lain menetap sementara di Indonesia, bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga para pedagang yang menikah dengan rakyat Indonesia sehingga mempercepat proses penyebaran budaya Islam ke Indonesia. Pastinya setelah menikah memberikan informasi, ini ajarannya seperti ini, akan lebih mudah memberikan sebuah penyebaran atau informasi tentang agama Islam kepada rakyat Indonesia dari para pedagang yang menetap melakukan perkawinan dengan rakyat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah melalui tasawuf. Masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima oleh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Ya, lagi para pemuka agama dan sebagainya itu sangat-sangat dibukakan pintu untuk datang, dan mereka sangat-sangatlah dapat mempengaruhi rakyat Indonesia pada saat itu. Berikutnya melalui pendidikan, saluran penyebaran agama Islam melalui dakwah sudah, perdagangan sudah, perkawinan sudah. Pada saat itu muncullah sebuah pendidikan pondok pesantren. Sampai sekarang kita ketahui banyak pondok pesantren yang memberikan pengajaran terhadap Islam, agama Islam. Penyebaran Islam melalui pendidikan. Kalau pondok pesantren memiliki nilai lebih karena pesantren merupakan kawah candera di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Pada para santri yang datang ke berbagai daerah bersatu untuk menuntut ilmu serta menggembleng dari kiai. Setelah keluar dari pesantren, mereka siap menghadapi tantangan dakwah di daerah yang mereka tempati. Ya, mondok kalau istilahnya sekarang, pondokkan. Setelah mondok, mendapatkan gemblengan di kawah candera di muka di pondok pesantren dari ilmu Islam dan tata caranya. Kemudian mereka keluar, sudah dewasa, mereka bisa menyebarkan agama Islam sesuai dengan kemampuannya dan di daerahnya masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang faktor berikutnya adalah melalui jalur atau saluran kesenian. Seni merupakan bagian yang tak terpisah dari kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah dengan menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Seni pewayangan banyak dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Banyak cerita pewayangan yang diubah disesuaikan dengan ajaran Islam. Seni pewayangan ada cara lain yang digunakan sebagai media dakwah seperti sekatenan, gerbek, maulud, seni bus, dan lain-lain. Kita ketahui penyebaran agama Islam selain melalui dakwah, melalui agama pemuka agama,
itu juga salah satunya untuk menarik bagaimana mereka itu memahami agama Islam adalah melalui kesenian. Wayang, alur cerita di wayang diubah, disisipi muatan-muatan agama Islam. Hal ini sangat-sangat bermanfaat, gampang, karena pada saat itu hiburan yang paling mudah bisa mengumpulkan warga yaitu seni wayang. Setiap ada pertunjukan wayang, warga masyarakat berduyun-duyun untuk menyaksikan. Dan dengan hal itu bisa bersosialisasi tentang agama dan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita membahas tentang teknik atau teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita lihat beberapa slide yang bisa memberikan gambaran bagaimana proses akulturasi pada saat itu antara Hindu dan Islam. Contoh misalkan adanya isi kitab yang menceritakan kerajaan-kerajaan di Jawa sejak kerajaan Hindu, Buddha sampai kerajaan Islam, dapat tanah Jawi di sana. Kemudian ada lagi nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Di sana ada hurufnya, ada menceritakan bahwa namanya sendiri Sultan Malik Al-Saleh memberikan sebuah nama dari dari nama-nama Islam. Kemudian ada lagi atap tumpang di Masjid Demak. Di sana muncul sebuah akulturasi, sebuah masjid yang dibangun dengan teknik Hindu atau candi. Ada atap, tengah, dan bawah. Itu mengadopsi akulturasi dari candi Hindu Buddha di sana. Makanya ada percampuran kebudayaan. Kemudian ada lagi wayang. Kita ketahui wayang digunakan para wali sebagai penyampaian ajaran Islam. Gampang tersampaikan. Ya, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran materi sejarah atau masuknya Islam ke Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian chat langsung atau kalian bisa komentar di bawah video ini. Kemudian sekali lagi selamat belajar dan ketemu di kelas sejarah Indonesia minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.